Teman-teman semua, kembali lagi di channel Joseph Sebastian. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Hari ini saya akan mereview episode ketiga dari A+. Niatnya kemarin itu mau melakukan review Jin Godam, tapi udah terlambat. Terus berapa film terlambat, udah dibikin rencananya tapi terlambat, itu ya harus diterima, itu gak jadi filmnya. Mungkin saya akan menulis reviewnya di salah satu web tulisan esai, mungkin di Karya Karsa juga, mungkin juga ada di blog saya. Nanti saya buat blog. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan review terhadap TV drama seriesnya Prime Video A+. Ya, film ini digawangi oleh pemain yang cukup banyak ya, Alexander Guardino, Blanco Junior, Raibong, ada Ziva, ada Livi Renata, ada Leno Sarif ya. Pasti kalian udah tahu. Dan film ini juga series yang dimana Ananda Putri itu cukup terlibat langsung dalam proses pembuatan. Jadi dikatakan ya bahwa ini drama yang cukup menarik. Salah satunya adalah Duet Ananda Putri adalah nama yang cukup booming di Wattpad dan karyanya, dan pada saat di ahli visualkan, dibikin drama, dan di penulis bukunya terlibat langsung. Nah, dalam perjalanan film episode ketiga ini sudah mau fase di bagian yang lebih serunya, di mana ada ketidakpuasan, ada sistem dalam politik sekolah itu masuk, sistem kelas starta ditentukan oleh starta sosial yang ditentukan oleh nilai itu juga mulai masuk. Dan lebih fokusnya lagi bahwa gerakan siswa yang menolak seperti ini adalah pengulangan dari hal-hal yang sudah lalu, di mana seorang guru yang nama Pak Gumilar yang diperankan Rizky Hanggono, yang pernah terlibat dalam sinema seriesnya The Night Patriot. Terus dia juga terlibat dalam film Dialova. Itu juga memberikan bukti bagaimana beberapa proses siswa menolak sistem ini sudah berlangsung berapa tahun. Sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, yang dimana Aliando yang memerankan Bramantio Sadewo itu terlibat langsung. Dan itu terlihat di alur filmnya sendiri yang lebih benar-benar masuk, lebih benar-benar menjelaskan rumitnya kasus kedepannya kasus ini, di mana ada tekanan yang benar sedikit yang akan dirasakan oleh siswa dalam melaksanakan protes yang akan tertekan. Meskipun kalau dikatakan apakah durasinya benar-benar bisa terbangun, ya menurutku saya ada di situasi dalam jalan ceritanya sih saya bisa menikmatinya, tetapi
misalnya efek-efek yang makin masuk ke dalamnya sih. Di episode ini lebih masih dari kata kurang ya, karena dalam jalan ceritanya yang sudah diplotkan sudah mulai masuk nih rangkaian-rangkaiannya, kemampuan dari tokoh-tokohnya ini. Si Alatea adalah orang yang jago dalam misalnya dalam satu pelajaran, misalnya biologi. Si Alatea jago di biologi itu. Di satu sisi dia orang yang benar-benar bisa punya pandangan yang mampu melihat sudut-sudut kecil, misalnya menggunakan mata. Anak matanya misalnya kalau kita lihat ini bisa melihat ke sudut-sudut mata, itu cukup bagus melihat kemampuannya si Alatea dalam mengamati suatu kejadian satu ruangan daerah sekitarnya. Terus ada lagi yang Kalista Aurora Kalista, yang seorang anak donatur yang mampu melakukan deal. Dia lebih bisa menegosiasi. Dia juga jago bahasa Inggris sama menari. Ziva yang Alatea itu udah saya jelaskan. Reblanco yang mampu memberikan rencana kedua dan ketiga. Misalnya kita ada permasalahan dalam rencana ini, si Calypso yang mampu bisa mengkoreksi, dia mampu juga menyelesaikan soal bahasa unggul dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga ini si terakhir itu si Kenan yang ketua OSIS jago basket sih, yang jago, yang punya kemampuan yang juga juga lebih ke ini, ke kemampuan mengelabui orang, perencanaan cadangan. Jadi gini, dia mampu menyisipkan ide cerita di dalam sebuah rencana. Jadi dia memang awalnya mengatakan sistem ranking ini buruk misalnya kalau ditentukan oleh otak. Terus dia mengatakan, teman-teman itu bersepakat itu untuk membuat rencana, untuk membuat ujian, kertas kunci jawaban itu dari kamuflase kertas absen. Jadi terkesan dalam film ini itu ya ke bagaimana permainan kecurangan. Misalnya orang yang mengatakan ada sistem nyontek massal di zaman UN apa zaman ujian, baik itu dari tingkat SMP ataupun kuliah itu sendiri memang terjadi. Nah, di dalam sini sih sedikit juga mengkritik misalnya sistem ranking yang bisa membuat stres orang lain, karena kita tidak lupa bahwa
faktanya dulu ujian nasional juga banyak yang bisa membuat orang tidak lulus merasa putus asa dan bunuh diri. Sistem nilai yang dibilang itu ada banyak juga yang mengkritik itu tidak manusiawi. Ya sebagai cerita, sebagai pembawa dalam alurnya sih saya menikmati bahwa film ini memang sangat mendorong alurnya supaya sesuai dengan bukunya, tetapi dalam segi hal-hal misalnya saya masih sedikit pesimis di apa ini masalah dalam sisi durasi ataupun sound effect yang sebenarnya bisa benar-benar dimaksimalkan dalam episode ketiga ini. Menurutku saya lebih setuju sound effect-nya di mana ataupun musikalnya yang belum benar-benar menggigit, karena beberapa karakter intinya sudah benar-benar masuk dan mulai terasa dialog dalam novel yang bisa benar-benar kita visualisasikan. Karena ya menurut bukan menurut ya, pemahamanku saat kita mengadaptasikan apa yang cerita di novel ini menjadi sebuah karya di layar misalnya jadi film, itu ada yang menuntut harus sama, ada yang menuntut hampir mirip, ada yang juga menuntut harus lebih besar. Saya ada di posisi yang ketiga, menurut saya hampir mirip pun sudah pas kan. Film di episode ketiga ini plotnya sudah pas, tetapi ya masih sedikit belum gigitnya itu. Jadi saya menunggu kejutan kesesuaian cerita di buku dan di film di TV drama series ini. Dan saya tidak mengatakan ini makin jelek lah, masih menurut saya ini cukup bagus dibandingin beberapa drama series yang saya pernah tonton. Kondisi saya tidak menikmati, Netgirl 1 saya kurang menikmati ya. Ini menurutku cukup bagus sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Kalau ada kritik dan saran tulis di komentar. Like video ini jika kamu suka dan klik ikuti atau subscribe channel Pendapat Joseph. Jika mau berinvestasi, klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.